Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilpa Mansur, NIM 091058132002 Prodi Bisnis Digital, Fakultas Pengembangan Bisnis. Baik, kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis sistem informasi beserta contohnya. Langsung saja. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem sesuai dengan namanya, sistem yang ini menyasar untuk kegiatan manajerial, dan termasuk ke dalam manajerial adalah setiap orang memiliki kedudukan dalam organisasi dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen pada suatu divisi atau bagian dalam perusahaan. Contohnya, monitoring kinerja karyawan, memberikan penilaian karyawan, menerima laporan dari karyawan, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap karyawan, memberikan masukan kepada direksi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini merupakan implementasi secara sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Akuntansi memiliki fungsi untuk melihat kondisi keuangan suatu organisasi, apakah sedang surplus atau minus. Yang ketiga, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan ini merupakan sistem informasi yang berada di bawah manajemen dengan fungsi atau mengatur keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan ini nantinya akan terintegrasi dengan secara informasi, dan ada beberapa alasan penting kenapa harus mengimplementasikan sistem informasi keuangan dalam bisnis. Yang pertama itu untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam waktu tertentu. Yang kedua, dapat mengintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sebagai audit dan cross-check terhadap pemasukan dan pengeluaran bisnis, membantu dalam perhitungan pajak. Yang keempat, sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur ini bergerak dalam bidang manufaktur atau produksi, memiliki sistem informasi manajemen. Adapun beberapa manfaat yang akan diproduksi dari sistem informasi manufaktur seperti untuk pencatatan produksi dalam bisnis, untuk mencatat hasil produksi yang tidak dapat lulus quality check, mencatat pemesanan barang, mencatat biaya produksi, analisa kebutuhan produksi, memberikan data real time kegiatan produksi yang berlangsung, dan masih banyak lainnya. Yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia digunakan pada bagian HRD dan personalia dalam perusahaan untuk menyimpan data diri karyawan, gaji pokok, tunjangan, bonus, masa kerja, jabatan, dan lain-lain. Dengan adanya sistem informasi ini kerjaan dari sebagian SDM bisa lebih mudah. Selain itu, sistem informasi sumber daya manusia ini juga bisa dikondisikan dengan sistem informasi manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Yang keenam itu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran sangat penting bagi divisi pemasaran dalam perusahaan. Dengan sistem pemasaran ini akan membantu dalam proses pencatatan dan memberikan segala informasi mengenai penjualan yang telah dilakukan dari perusahaan. Dan adapun manfaat sistem informasi pemasaran ini seperti mengetahui jumlah produk yang terjual, mengetahui produk yang paling laku, mengetahui produk yang jarang peminat, mengetahui metode pemasaran yang tepat,
dan mengetahui respon pasar terhadap produk. Nah, yang terakhir itu sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah sistem informasi dikembangkan dan juga digunakan untuk mereka yang berada di level eksekutif dari suatu perusahaan. Sistem informasi ini akan memberikan kemudahan dalam arus informasi dari divisi di bawahnya kepada mereka. Nah, cukup sekian hasil presentasi saya. Bila bisa bilhaq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.